tidak hanya berkecimpung di lingkup dinas sosial seperti lansia, anak, disabilitas, dan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ, pekerja sosial juga berfokus pada pembinaan, pemulihan, dan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum dan pemasyarakatan. Tahukah kalian bahwa banyak dari narapidana perempuan yang mengalami berbagai masalah sosial sebelum mereka masuk ke dalam sistem pemasyarakatan? Beberapa di antaranya adalah kekerasan dalam rumah tangga hingga ketidakberdayaan ekonomi. Pekerja sosial berperan aktif dalam memberikan dukungan secara psikologis, pendidikan, dan keterampilan yang dapat membantu mereka saat kembali ke masyarakat. Dengan pendekatan yang humanis, pekerja sosial tidak hanya menangani masalah hukum, tetapi juga berupaya memulihkan martabat dan hak-hak asasi bagi mereka. Sebelum kita mengenal mengenai Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas 2A Malang, yuk kita lihat prosedur apa saja untuk masuk ke dalam lapas. Sebelum memasuki Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas 2A Malang, ada tata aturan yang harus kita ikuti. Pertama, pengunjung di luar lapas harus meletakkan barang bawaannya di dalam loker yang sudah disiapkan oleh pihak lapas. Yang kedua, pengunjung atau tamu wajib lapor ataupun izin kepada petugas yang sedang berjaga pada hari tersebut. Dan yang terakhir, pengunjung akan dicek untuk dilakukan penggeledahan secara menyeluruh. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas 2A Malang merupakan sebuah institusi yang bergerak di bawah naungan Kemenkumham. Lapas Perempuan Malang berkomitmen untuk menjalankan fungsi pemasyarakatan dengan pendekatan humanis dan rehabilitatif. Lapas Perempuan kelas 2A Malang menjadi rumah sementara bagi para perempuan yang telah menjalani hukuman. Terdapat beberapa program pelatihan, keterampilan, pendidikan, dan bimbingan keagamaan. Lembaga berupaya menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk perubahan yang lebih positif. Adapun berbagai fasilitas yang disediakan oleh lembaga untuk menunjang pelayanan yang diberikan warga binaan, seperti adanya ruang kunjungan yang merupakan salah satu layanan dari Lapas Perempuan kelas 2A Malang untuk warga binaan yang akan dikunjungi. Di ruangan kunjungan, warga binaan diberikan waktu 45 menit untuk bertemu dengan keluarga, teman, ataupun kerabat lainnya. Adapun di ruang kunjungan disediakan ruang laktasi yang digunakan khusus untuk ibu yang menyusui. Ruangan ini disediakan oleh Lapas Perempuan sebagai bentuk pelayanan kepada warga binaan maupun pengunjung yang datang. Selain itu, di Lapas Perempuan kelas 2A Malang memiliki berbagai produk hasil karya warga binaan yang bernama Hasta Karya. Hasta Karya menghasilkan berbagai macam produk seperti syal, sarung bantal, tatakan minum, dan tas. Tidak hanya kegiatan asesmen saja yang kita lakukan selama di Lapas Perempuan kelas 2A Malang, yuk simak kegiatan kita selama di sini. Beberapa program kami ciptakan untuk menunjang pelayanan yang ada pada lembaga terhadap warga binaan secara maksimal. Setiap program kami persiapkan secara matang dan melalui proses yang panjang. Salah satu program tersebut adalah kami bekerjasama dengan Women Crisis Center untuk menyelenggarakan sosialisasi psikososial berbasis gender bersama warga binaan yang bertujuan untuk mengelola emosi dan memberikan dukungan psikologis untuk meningkatkan kesejahteraan emosional warga binaan. Proses sosialisasi ini dipandu langsung oleh psikolog profesional melalui metode gambar yang dimana warga binaan diberikan ruang sendiri untuk dapat mengekspresikan dirinya dengan sebebas-bebasnya. Terima kasih kegiatan dari praktikum Kesos UMN. Ini hal yang menurut kami mempunyai inovasi yang bagus ketika teman-teman praktikum di LPB Perempuan mempunyai gagasan untuk bagaimana memberikan ruang bagi yang ada di sini untuk kemudian
terkait dengan bagaimana memahami diri, memahami emosi, dan kemudian juga ke depan akan seperti apa, itu tadi luar biasa. Saya Dian Ekawati dari Lapas Perempuan Kelas 2 Malang. Di sini saya sebagai Kasubsi BIM Kemaswat Lapas Perempuan Kelas 2 Malang. Oleh Kasih Binadik, saya ditunjuk sebagai supervisor setting bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang untuk mendampingi kegiatan praktikum selama di Lapas Perempuan Kelas 2 Malang. Sementara di BIMPAS sendiri lebih terfokus di program pembinaan kepribadian. Adapun program pembinaan kepribadian, di kami program unggulannya adalah kegiatan pondok pesantren yang dimana dilaksanakan setiap pagi dalam waktu 5 hari kerja full, dilaksanakan mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 9. Per tanggal 5 September 2024, Lapas Perempuan Kelas 2 Malang berjumlah 423 narapidana dan 27 tahanan serta ada 4 orang bayi. Layanan yang ada di Lapas Perempuan Kelas 2 Malang ada banyak sekali, terutama layanan kunjungan, kesehatan, makanan warga binaan, serta layanan terkait pendidikan. Sepertinya itu saja, dan kesan-kesan kami juga terkait dengan adanya mahasiswa yang praktek di Lapas Perempuan Kelas 2 Malang sangat membantu kami dalam segala kegiatan, terutama di kegiatan pembinaan kepribadian, karena mungkin memang semua mahasiswa larinya ke BIM Kemaswat, jadinya kami sebagai pendamping juga sangat senang sekali dengan dibantu oleh adik-adik mahasiswa yang sekarang praktik. Mudah-mudahan ilmu sedikit yang ada di sini bisa bermanfaat, baik itu nanti setelah kalian bekerja, baik itu di instansi maupun swasta, yang baik-baik diambil, dibawa, dipraktekkan. Yang sekiranya ada hal yang tidak berkenan selama ada di lapas, itu ditinggalkan. Dan mohon maaf, kami sebagai supervisor setting mungkin ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih, semoga ilmu yang didapatkan dari Lapas Perempuan Kelas 2 Malang ini bermanfaat.